Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang neoplasia, kematian jaringan, dan nekrosis, yaitu untuk mematuhi ulangan tengah semester mata kuliah patofisiologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzia Silmi dari D3 Keperawatan dengan NIM 2041111015. Oke, baik, langsung saja ke penjelasan materi. Di sini ada neoplasia. Neoplasia merupakan pertumbuhan sel baru yang abnormal. Lama-lama bisa menjadi kanker. Kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah penyakit kardiovaskuler di Amerika. Sedangkan kasus kanker di Indonesia mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di sini ada sifat-sifat neoplasma. Yang pertama yaitu parasit, yang kedua ada autonomi, dan yang ketiga yaitu klonal. Klonal yaitu seluruh populasi sel dalam tumor berasal dari sel tunggal atau single cell yang telah mengalami perubahan genetik. Lalu di sini ada istilah neoplasma. Istilah neoplasma dalam medis sering disebut juga sebagai tumor. Tumor pada arti sebenarnya yaitu semua tonjolan abnormal pada tubuh. Pada awalnya, istilah tumor ini ditetapkan pada pembengkakan atau swelling akibat inflamasi. Apa sih kematian jaringan itu? Kematian jaringan yaitu kematian sekelompok sel atau jaringan pada lokasi tertentu dalam tubuh. Kematian sel terjadi karena adanya jejas, cedera, atau kejadian yang bersifat patologis. Selain itu, kematian sel dapat dilakukan oleh dirinya sendiri, seperti pada sel yang telah mencapai masa hidup tertentu akan mati dengan cara menghancurkan dirinya sendiri atau bunuh diri. Kematian sel ini disebut dengan apoptosis. Di sini ada dua macam kematian sel, yang pertama nekrosis dan yang kedua apoptosis. Yang pertama nekrosis. Apa sih nekrosis itu? Nekrosis yaitu keadaan di mana terjadinya perubahan biokimia dan morfologik atau tampilan sel akibat cedera yang fatal pada sel, sehingga sel tidak dapat pulih kembali. Nekrosis juga disebut dengan kematian sel yang dapat terjadi pada seluruh tubuh atau terbatas mengenai suatu jaringan yang hanya pada sel-sel tertentu saja. Dan yang kedua ada apoptosis. Apa itu apoptosis? Apoptosis yaitu kematian sel yang diprogram yang dapat disebabkan oleh kerusakan atau fragmentasi DNA. Kerusakan ini berhubungan dengan struktur nukleotida di ujung kromosom yang disebut dengan telomer. Di sini ada mekanisme apoptosis. Apoptosis ditimbulkan lewat serangkaian kejadian molekuler yang berawal dengan berbagai cara yang berbeda, tapi pada akhirnya berpuncak pada aktivitas enzim caspase. Di sini ada penyebab-penyebab nekrosis. Yang pertama yaitu iskemi. Iskemi yaitu suplai oksigen dan makanan untuk sel atau jaringan yang terputus. Sebagai contoh dekubitus yang terjadi akibat terhambatnya aliran darah karena adanya tekanan dari tubuh pasien terhadap pembuluh darah saat berbaring lama atau bed rest. Jika tekanan tersebut berlangsung selama 2 jam, maka aliran darah di daerah tersebut tidak lancar sehingga daerah tidak dapat disuplai, akibatnya muncul panca iskemi. Dan yang kedua ada agens kimia. Meskipun zat kimia merupakan juga zat yang biasa terdapat pada tubuh seperti natrium dan glukos, tapi kalau konsentrasinya tinggi dapat menimbulkan nekrosis akibat gangguan keseimbangan osmotik sel. Beberapa zat tertentu dalam konsentrasi yang rendah sudah dapat merupakan racun dan mematikan sel, sedangkan yang lain baru menimbulkan kerusakan jaringan bila konsentrasinya tinggi. Yang ketiga, ada agens biologik. Toksin bakteri ini dapat mengakibatkan kerusakan dinding pembuluh darah dan trombosit. Toksin ini juga biasanya berasal dari bakteri-bakteri yang virulen. Lalu yang keempat, ada agens fisik. Trauma, suhu yang sangat ekstrim baik panas maupun dingin, tenaga listrik, cahaya matahari, dan tenaga radiasi. Kerusakan sel ini dapat terjadi karena timbul kerusakan patoplasma akibat ionisasi atau tenaga fisik, sehingga timbulnya kekacauan tata kimia patoplasma dan inti. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada kerentanan atau hypersensitivity. Kerentanan jaringan dapat timbul spontan atau secara didapat dan menimbulkan reaksi imunologik. Pada seseorang bersensitif obat-obatan sulfa dapat timbul nekrosis pada epitel tubulus ginjal. Apabila ia minum obat-obatan sulfa, juga dapat timbul nekrosis pada pembuluh-pembuluh darah. Dalam imunologi dikenal reaksi Schwarzman dan reaksi Arthus.
Adapun patofisiologi nekrosis, yaitu lisosom sel yang mengalami cedera akan hancur dan menghasilkan enzim katalik yang akan mencerna sel itu sendiri yang disebut dengan autolisis. Sel yang mati dapat juga dicerna oleh enzim yang berasal dari lisosom sel leukosit yang datang ke daerah dan disebut dengan heterolisis. Selain itu juga, nekrosis dapat terjadi akibat perubahan protein dalam sel sehingga sel menjadi mati. Di sini ada jenis-jenis nekrosis. Yang pertama, nekrosis koaglutiva, bentuk sel normal dan susunan jaringan masih jelas sedikit lunak. Sebagai contoh, guma yang terbentuk pada spilis stadium 3. Yang kedua, nekrosis liquefaktif. Pada nekrosis ini terlihat jaringan mencair seperti pada nekrosis otak atau nekrosis kista. Yang ketiga ada nekrosis lemak, yaitu nekrosis yang terjadi akibat trauma pada jaringan lemak. Yang keempat ada nekrosis kairosa. Nekrosis ini paling sering ditemukan pada infeksi tuberkulosis. Istilah kairosa berasal dari gambaran makroskopik yang berwarna putih seperti keju di daerah nekrotik. Sel akan hancur tetapi pada pecahan-pecahan selnya akan masih tetap ada selama bertahun-tahun. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu nekrosis gangrenosa. Gangren adalah kematian jaringan yang luas dan disertai invasi kuman saprofit. Jaringan pada nekrosis menjadi busuk akibat kuman saprofit tersebut. Gangren dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu gangren kering, gangren basah, gangren gas, dan gangren diabetik. Gangren kering dimulai pada bagian distal ekstremitas yang mengalami iskemia. Lokasi yang sering terjadi yaitu pada jari kaki dan kaki pasien lansia karena atreoklerosis. Gangren kering terjadi bila pada jaringan hanya terdapat cairan, juga di tempat-tempat yang mudah terjadi penguapan atau tempat dengan drainase yang baik. Di sini teman-teman bisa melihat perbedaan antara gangren kering dan gangren basah. Adapun di sini pengobatan nekrosis. Pengobatan nekrosis biasanya melibatkan dua proses yang berbeda. Biasanya penyebab nekrosis harus diobati sebelum jaringan mati sendiri dapat ditangani. Sebagai contoh, seorang korban gigitan ular atau laba-laba akan menerima anti racun untuk menghentikan penyebaran racun, sedangkan pasien yang terinfeksi akan menerima antibiotik. Bahkan setelah penyebab awal nekrosis telah dihentikan, jaringan nekrotik akan tetap dalam tubuh. Respon kekebalan tubuh terhadap apoptosis, pemecahan otomatis turun dan daur ulang bahan sel. Tidak dipicu oleh kematian sel nekrotik. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.